Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori interaksi simbolik dan implikasinya terhadap komunikasi organisasi. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ade Firmansyah dengan NIM 2312434, Alia Yuniarti dengan NIM 2309533, dan Ridana Hindrawan dengan NIM 2305497. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari teori interaksi simbolik. Di sini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Herbert Blumer, mendefinisikan interaksionisme simbolik atau interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Lalu menurut Scott Plunkett, mendefinisikan interaksionisme simbolik sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain. Lalu ada menurut Pisser, interaksi simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa interaksi simbolis adalah suatu interaksi atau komunikasi menggunakan simbol yang diberi makna. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah interaksi simbolik. Yang pertama yaitu asal-usul teori. Interaksi simbolik berakar dari pemikiran George Herbert Mead dan Herbert Blumer di Universitas Chicago. Mead yang tidak pernah mempublikasikan karyanya sendiri dalam hidupnya menyumbangkan ide-ide yang kemudian dijelaskan dan diperluas oleh Blumer yang memperkenalkan istilah interaksi simbolik pada tahun 1937. Tahap yang kedua yaitu konsep inti. Teori ini menekankan bahwa pemahaman manusia terhadap dunia sosialnya terbentuk melalui interaksi sosial yang menggunakan simbol. Individu mengembangkan rasa diri dan identitas melalui proses sosial ini yang terus berubah dan juga dinamis. Yang ketiga yaitu pengembangan dan penyebaran. Setelah Mead dan Blumer, banyak sosiolog di berbagai universitas di Amerika mengadopsi dan memodifikasi teori interaksi simbolik ini, memperluas penerapannya dari psikologi sosial ke bidang seperti pendidikan, kriminologi, dan juga kesehatan mental. Yang keempat yaitu penggunaan dalam penelitian. Metode penelitian dalam interaksi simbolik sering melibatkan pendekatan kualitatif, terutama observasi partisipatif dan wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu memaknai tindakan dan simbol dalam konteks sosial mereka. Adapun yang kelima yaitu perkembangan modern. Dalam tahun-tahun berikutnya, teori ini telah diadopsi dan disesuaikan untuk dianalisis lebih luas dalam masyarakat, termasuk isu-isu seperti gender, ras, dan identitas lainnya yang terus menjadi relevan dalam diskursus akademik dan juga penelitian sosial. Yang keenam yaitu kritik dan perluasan. Teori interaksi simbolik ini juga telah dikritik dan juga diperluas dengan beberapa sarjana mempertanyakan kecukupan teori dalam menjelaskan struktur sosial yang lebih luas dan kekuatan ekonomi. Namun, adaptasi dan modifikasi telah memperkaya teori ini, menjadikannya lebih relevan dan dalam konteks kontemporer. Sejarah ini menunjukkan bahwa teori ini telah berkembang dan tetap relevan dalam berbagai bidang dalam penelitian sosial. Adapun selanjutnya yaitu mengenai proses terbentuknya interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini yang merupakan pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pentingnya simbol dan penggunaan bahasa sebagai inti dari interaksi manusia. Adapun proses terjadinya interaksi simbolik yaitu melalui beberapa tahap, diantaranya yaitu yang pertama melalui tahap interaksi. Segala bentuk interaksi sosial antara individu memberikan dasar bagi pembentukan simbol dan bahasa. Interaksi ini melibatkan komunikasi yang memungkinkan individu saling mempengaruhi melalui tindakan simbolis satu sama lain. Yang kedua yaitu pembentukan simbol dan bahasa.
Simbol merupakan tipe khusus dari objek sosial yang diciptakan melalui interaksi. Simbol ini merupakan representasi dari sesuatu yang memiliki makna bersama bagi individu dalam masyarakat, seperti kata-kata, isyarat, atau objek yang mewakili ide atau konsep. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah sistem simbol yang lebih kompleks dan terstruktur yang digunakan untuk komunikasi. Bahasa memungkinkan individu untuk berbagi ide, perasaan, dan juga pengalaman. Adapun yang ketiga yaitu perspektif. Perspektif terbentuk dari kumpulan simbol yang berinteraksi dalam pengalaman individu. Ini mencerminkan cara individu memandang dunia dan menginterpretasikan realitas sosial. Yang keempat yaitu implikasinya terhadap kehidupan manusia. Implikasi yang pertama yaitu terhadap realitas sosial manusia. Simbol dan bahasa membentuk realitas sosial di mana individu belajar apa yang dianggap normatif dan bagaimana mereka harus berperilaku dalam konteks sosial tertentu. Adapun implikasi yang kedua yaitu terhadap kehidupan sosial manusia. Dalam kehidupan sosial, simbol dan bahasa memfasilitasi interaksi rutin dan memungkinkan pembentukan identitas sosial serta kebudayaan. Implikasi yang ketiga yaitu kehidupan individu. Pada tingkat individu, simbol dan perspektif membentuk identitas pribadi dan cara individu memaknai pengalaman hidup mereka. Dengan demikian, proses interaksi simbolik ini sangat krusial dalam membentuk dan memahami lapisan-lapisan kehidupan sosial masyarakat, mulai dari interaksi sederhana hingga kompleksitas pembentukan kebudayaan dan juga identitas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada konsep utama dalam interaksi simbolik. Yang pertama itu ada mind atau pikiran, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Lalu yang kedua itu ada self atau diri pribadi, yaitu kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri, the self atau dan dunia luarnya. Nah, yang ketiga itu ada society atau masyarakat, yaitu hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat. Dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Lalu kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari interaksi simbolik. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu pemahaman mendalam tentang interaksi sosial, di mana teori ini membantu kita memahami bagaimana makna dibentuk dan diubah melalui interaksi simbolik, seperti bahasa dan simbol-simbol lainnya dalam konteks komunikasi organisasi. Lalu yang kedua itu ada fleksibel dan adaptif. Nah, teori ini menunjukkan bahwa makna bersifat subjektif dan dapat berubah berdasarkan konteks dan pengalaman individu, sehingga lebih adaptif terhadap situasi-situasi yang berbeda. Lalu yang ketiga untuk kelebihannya itu ada fokus pada individu. Teori ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya terjadi secara struktural tetapi juga secara personal, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peran individu dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada kekurangan teori interaksi simbolik. Nah, untuk yang pertama itu kekurangannya terlalu fokus pada individu. Jadi maksudnya teori ini tuh kadang-kadang dikritik karena terlalu menekankan peran individu dalam menciptakan maknanya. Nah, sehingga mengabaikan pengaruh struktural dan institusional yang lebih besar pada perilaku manusia. Lalu yang kedua itu kurangnya generalisasi. Nah, karena teori ini berfokus pada interaksi mikro, individu dan kelompok kecil, jadi sulit untuk menerapkan temuan dari teori ini ke tingkat mikronya. Tingkat mikro itu masyarakat luas atau institusi sosial besar.
Lalu yang ketiga, itu sulit diukur secara empiris. Nah, maksudnya interaksi simbolik ini berkaitan dengan makna dan interpretasi. Seringkali bersifat abstrak dan sulit diukur atau dibutuhkan secara empiris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada esensi pada interaksi simbolik. Esensi dari teori interaksi simbolik menurut Boyana tahun 2006 adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol-simbol yang diberikan makna, bahwa individu ini dapat ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Lalu apa sih implikasinya terhadap komunikasi organisasi? Nah, dalam konteks organisasi, teori ini menekankan bahwa komunikasi dan interaksi sosial membentuk makna dan perilaku individu. Interaksi simbolik membantu mengurangi kesalahpahaman antar atasan, bawahan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Juga teori ini menggarisbawahi bahwa hubungan sosial dalam organisasi dibentuk melalui proses interpretasi simbol yang membantu menciptakan konsensus dan mengurangi konflik. Kalau misalkan di pertemuan sebelumnya itu kurang lebih mirip sama kayak teori konstruktivisme kayak gitu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh implementasi teori interaksi simbolik. Pada situasi sebuah sekolah menengah menghadapi masalah komunikasi antara guru dan siswa yang menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, implementasi dari interaksi simbolik ini yaitu pengenalan program simbol dan makna dalam komunikasi kelas. Langkah-langkah implementasinya yaitu yang pertama pelatihan guru. Guru diberi pelatihan tentang bagaimana simbol-simbol verbal dan nonverbal digunakan oleh siswa untuk mengkomunikasikan emosi, keraguan, atau pemahaman. Pelatihan ini mencakup pengenalan terhadap bahasa gaul siswa, ekspresi wajah, dan juga bahasa tubuh yang umum digunakan oleh remaja. Yang kedua yaitu kegiatan kelas. Mengorganisir kegiatan di mana siswa diminta untuk mengekspresikan pikiran atau emosi melalui simbol-simbol tertentu, misalnya membuat poster ataupun video pendek. Guru kemudian berusaha memahami dan mendiskusikan makna di balik simbol-simbol tersebut bersama siswa, membantu mereka merasa didengarkan dan juga difahami. Adapun yang ketiga yaitu refleksi dan diskusi. Mengadakan sesi refleksi di mana siswa dan guru secara terbuka membahas bagaimana simbol dan komunikasi nonverbal mempengaruhi interaksi mereka sehari-hari. Diskusi ini membantu mengidentifikasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara guru dan juga muridnya. Yang keempat yaitu sesi evaluasi. Guru dan siswa secara bersama-sama mengevaluasi bagaimana pemahaman tentang simbol dan interaksi simbolik telah mempengaruhi hubungan mereka dan dalam proses pembelajaran. Evaluasi ini dapat membantu menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif. Nah, adapun hasil dari implementasi tersebut yaitu pemahaman yang lebih baik. Guru dan siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komunikasi nonverbal dan penggunaan simbol dapat mempengaruhi pemahaman dan emosi. Hasil yang kedua yaitu motivasi siswa yang meningkat. Siswa merasa lebih terlibat dan dimengerti, yang meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Adapun yang ketiga yaitu kurangnya kesalahpahaman. Kurangnya kesalahpahaman antara guru dan siswa karena kedua pihak belajar menginterpretasikan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, implementasi ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa bahwa mereka bisa berkomunikasi lebih efektif dan bahwa emosi serta pendapat mereka juga dihargai. Nah, adapun contoh kasus pelanggaran terhadap interaksi simbolik yaitu kasus siswa yang meninggal karena mendapatkan hukuman dari guru. Nah, kasus ini merupakan pelanggaran terhadap simbol yang ada di sekolah yaitu aturan. Nah, aturan ini merupakan salah satu contoh implementasi interaksi simbolik yang digunakan agar seluruh elemen di sekolah bisa tertib sesuai dengan aturan yang dibuat. Kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap interaksi simbolik yang ada di sekolah. Kesimpulannya, teori interaksi simbolik menekankan pentingnya memahami dan menggunakan simbol dalam komunikasi sehari-hari.
yang tidak hanya membantu dalam membentuk persepsi dan perilaku individu, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mengurangi kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip interaksi simbolik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif, di mana setiap anggota memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan nilai-nilai bersama, sehingga memperkuat dinamika tim dan kepuasan kerja. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami bawa yang mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya pribadi atau teman atau rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.